Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Bolo KUA Arjasa, bincang online karo KUA Arjasa. Pada hari ini, tanggal 29 Juni 2026, kita memperingati Hari Keluarga Nasional. Dan tema pada tahun ini mengangkat ayah wajib hadir. Dan berhubungan dengan tema ini pula, telah hadir di Bolo KUA Arjasa seorang ayah dan juga seorang penyuluh agama Islam. Beliau adalah Ustadz Nizar. Selamat siang Ustadz. Selamat siang Bu. Ini baik Ustadz, ini podcast spesial dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional. Kebetulan Ustadz adalah seorang ayah dan ini temanya Ustadz adalah ayah wajib hadir Ustadz. Nah, kita akan tanya langsung bagaimana peran seorang ayah harusnya hadir di dalam keluarga. Ustadz, dimulai dari yang pertama Ustadz, bagaimana seorang ayah hadir dalam pendidikan anak Ustadz? Ayah harus memberikan suri teladan yang baik kepada anak untuk pendidikan karakternya supaya anak itu bermoral, berakhlak dan mandiri, bisa menghadapi hidup yang akan datang. Intinya kita sebagai ayah harus menciptakan pendidikan karakter di dalam rumah itu dan memberikan suri tauladan yang baik terhadap anak-anak kita. Berarti pendidikan karakter yang utama adalah mulai dari diri sendiri, Ustadz. Ibda binafsih. Jadi pesannya untuk calon ayah nih, sebelum nanti menjadi ayah harus persiapkan diri terlebih dahulu, pantaskan diri supaya bisa menjadi ayah yang baik, yang bisa menjadi suri tauladan, begitu nggih. Ustadz, lanjut kemudian bagaimana nih Ustadz peran untuk mengasuh anak? Kalau di luar sana biasanya peran mengasuh anak lebih banyak ke ibu. Tetapi apakah seorang ayah juga harus mengambil peran Ustadz di dalam mengasuh anak? Ayah harus memastikan bahwa anak itu gizinya baik, keselamatannya baik, terus pakaiannya termasuk juga harus baik Bu ya. Selain itu ayah juga harus bisa menemani anak untuk bermain misalkan atau belajar bahkan Bu ya. Dan seorang ayah harus betul-betul memastikan bahwa anak itu terlindungi dengan baik dari problem-problem sosial dan masalah-masalah di lingkungan kita yang bisa mempengaruhi pengaruh negatif buruk terhadap anak, seperti itu Bu. Jadi secara emosi Ustadz, anak yang diasuh sama ayah dan ibunya itu jauh lebih baik? Lebih baik. Ataukah mungkin sama saja? Ya, anak yang mendapat perhatian baik dari ibu maupun ayah justru akan melahirkan anak-anak yang sumber daya manusianya baik, beriman, bertakwa, dan bisa siap untuk memasuki kehidupan yang masa yang akan datang. Bagaimana kita melihat dan mendengar sejarah Nabi Ibrahim dapat menciptakan ketakwaan dan keimanan kepada Nabi Ismail. Kemudian kita juga melihat dan membaca sejarah-sejarah bagaimana Rasulullah SAW bisa memberi suri tauladan yang baik terhadap putra-putrinya, sehingga putra-putrinya menjadi putra-putri yang beriman dan bertakwa serta berbakti kepada orang tua, seperti itu. Baik. Jadi memang sudah sering kita baca di sejarah bahwa anak yang soleh itu juga dilahirkan dari orang tua yang hebat, seperti halnya Nabi Ismail dilahirkan dari seorang ayah yang luar biasa, begitu nih Ustaz. Karena kecenderungan seperti ini Bu, ketika anak itu dibesarkan di keluarga yang harmonis, yang sakinah, mendapat perhatian langsung dari ayah dan ibu,
kecenderungan anak itu akan menjadi anak yang berkualitas, mumpuni sumber daya manusianya. Tapi sebaliknya, anak yang dibesarkan di keluarga yang broken home, maka dia kecenderungan akan menjadi anak yang terlantar, terpengaruh pada problem-problem sosial seperti kenakalan remaja, seks bebas, narkoba, minuman keras, dan lain sebagainya. Seperti itu. Iya, pasti akan sangat berpengaruh terhadap emosi kejiwaannya. Jadi, tapi mungkin Ustadz kan tidak semua anak mendapat kesempatan untuk diasuh sama ibu ataupun ayahnya. Nah, bagaimana ketika hanya seorang anak itu hanya satu yang mengasuh? Ibu misalkan. Iya. Ya, oleh sebab itu kita memang tidak bisa memungkiri akan tanggung jawab seorang ayah untuk mencari nafkah, Bu ya. Tapi sesibuk apapun ayah, dia harus bisa meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, menemani belajar, menemani bermain, bermusyawarah, kemudian berdiskusi dengan anak. Kalau anak sudah dewasa, bagaimana anak itu akan menatap masa depannya yang akan datang, pendidikan apa yang akan dipilih, kemudian keterampilan apa yang ia sukai dan hobi apa yang ia sukai. Ini orang tua harus tahu dan bisa mengarahkan seperti itu. Iya. Jadi sesibuk apapun seorang ayah, ya minimal ada kata sapaan untuk anak, harus peduli, minimal Ya, peduli harus bagaimana tentang perkembangan pertumbuhan anak-anaknya, begitu Ustadz. Ya. Bersyukur kalau kedua-duanya bisa mengasuh bersama. Tetapi kalau misalkan ada satu yang tidak bisa mengasuh, ya minimal, minimal ada sentuhan meskipun sedikit, meluangkan waktu lah, begitu. Meluangkan waktu. Dan yang terakhirin Ustadz, bagaimana peran seorang ayah nih dalam memberikan nafkah untuk keluarga? Ya, memang dalam Islam itu seorang ayah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan anak istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu pemimpin bagi perempuan dan juga pemimpin bagi keluarganya, Bu. Selain memberikan nafkah lahir, seorang ayah juga harus bisa memastikan bahwa anak ini betul-betul selamat, betul-betul bisa menghindari masalah-masalah sosial yang bisa menjerumuskan dirinya. Kan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita ini adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu, kita sebagai kepala rumah tangga ini adalah pemimpin bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, istri kita. Oleh sebab itu, kita harus memastikan bahwa anak kita ini, keluarga kita ini selamat dari kemaksiatan, problem-problem sosial di masyarakat. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi ketika misalkan dalam sebuah keluarga kan juga kadang kita lihat seorang istri juga ikut mencari nafkah. Itu hanyalah tambahan gitu Ustadz, bukan pokok untuk mencari nafkah. Baik, terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Semoga ayah-ayah yang berada di rumah juga bisa terinspirasi, termotivasi untuk lebih baik lagi dalam mendidik, mengasuh anak dan keluarga. Semoga keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan keturunan kita menjadi keturunan yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.